Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas yaitu audit internal. Di sini saya akan membahas mengenai fieldwork. Langsung saja mari kita belajar teman-teman. Fieldwork merupakan proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bukti secara objektif mengenai operasi entitas, mengevaluasinya dan melihat apakah operasi tersebut telah memenuhi standar yang dapat diterima dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh kasus fieldwork audit internal. Oke, langsung saja. Contoh kasus, data di bawah ini dikumpulkan oleh audit internal selama fieldwork pada fungsi piutang, account receivable, khususnya yang berkenaan dengan meningkatnya jumlah beban piutang tidak tertagih atau bad debt expenses. Guna penyusunan laporan atas temuan audit, data di bawah ini menggambarkan temuan audit yang meliputi kondisi, kriteria, sebab, dan akibat yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Langsung saja kita akan membahas contoh yang pertama, order penjualan yang dilakukan secara kredit yang nilainya besar harus memperoleh satu persetujuan kredit dari manajer kredit. Yang kedua, hasil pengujian audit menunjukkan bahwa bagian penjualan mengabaikan pedoman kredit pada saat melakukan transaksi pelanggan. Yang ketiga, laporan bulanan mengenai penghapus bukuan piutang tidak tertagih atau write-off selalu disiapkan tetapi hanya didistribusikan kepada bagian akunting saja. Yang keempat, laporan kredit hanya digunakan bila ada transaksi penjualan kredit yang baru. Yang kelima, bagian akuntansi mencatat bahwa piutang tidak tertagih meningkat sampai 7% untuk waktu berjalan. Yang keenam, kerugian dari tidak tertagihnya piutang meningkat menjadi 220 juta selama tahun fiskal yang diaudit. Kemudian, meskipun terdapat perbaikan pada prosedur dan kriteria untuk mengurangi atau menekan jumlah piutang tak tertagih yang dihapus bukukan, tetapi komisi penjualan yang diterima oleh beberapa petugas bagian penjualan justru meningkat, padahal sumber tagihan yang dihapus bukukan berasal dari petugas-petugas yang dimaksud. 8. Bagian kredit menggunakan kebijakan manajemen untuk melakukan review atas referensi kredit untuk semua tagihan yang ada. Yang 9, catatan mengenai pembayaran pada periode berjalan direview sebelum memberikan tambahan kredit kepada pelanggan dengan status open account atau pelanggan yang bersangkutan masih memiliki utang kepada perusahaan atas transaksi sebelumnya. Yang ke-10, untuk mengurangi biaya, penggunaan laporan kredit dari pihak luar sebagai alat penelusuran mengenai track dan kemampuan bayar calon pelanggan dihentikan atau ditiadakan. Yang selanjutnya, sejak dilakukan pengurangan jumlah staf di bagian kredit dengan alasan untuk mengurangi belanja pegawai, tagihan-tagihan yang baru hanya direview secara selintas atau tidak rinci. Yang terakhir, manajer kredit yang baru berpandangan bahwa kebijakan pemberian kredit tidak perlu ketat sebab akan menghambat kinerja penjualan. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, klasifikasikan ke-12 item data tersebut di atas ke dalam unsur-unsur temuan audit yang terdiri atas kondisi 3 item, kriteria 3 item, penyebab 3 item, dan akibat 3 item. Nah, untuk soal kedua, uraikan rekomendasi. Baik, kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama, kondisi. Item pertama, kondisi, yakni laporan bulanan mengenai penghapus bukuan piutang tidak tertagih atau write-off selalu disiapkan tetapi hanya didistribusikan kepada bagian akuntansi saja. Yang kedua, laporan kredit hanya digunakan bila ada transaksi penjualan kredit yang baru. Item ketiga, manajer kredit yang baru berpandangan bahwa kebijakan pemberian kredit tidak perlu ketat sebab akan menghambat kinerja penjualan.
Yang kedua, kriteria terdiri atas 3 item. Pertama, order penjualan dilakukan secara kredit yang nilainya besar harusnya memperoleh persetujuan kredit dari manajer kredit. Yang kedua, bagian kredit menggunakan kebijakan manajemen untuk melakukan review atas referensi kredit untuk semua tagihan yang ada. Yang item ketiga, catatan mengenai pembayaran pada periode berjalan di review sebelum memberikan tambahan kredit kepada pelanggan dengan status open account atau pelanggan yang bersangkutan masih memiliki utang kepada perusahaan atas transaksi sebelumnya. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan masuk ke nomor yang ketiga. Yang ketiga, sebab. Pertama, hasil pengujian audit menunjukkan bahwa bagian penjualan mengabaikan pedoman kredit pada saat melakukan transaksi dengan pelanggan. Untuk mengurangi biaya penggunaan laporan kredit dari pihak luar atau sebagai alat penelusuran mengenai track record dan kemampuan bayar calon pelanggan dihentikan atau ditiadakan. Terakhir, sejak dilakukannya pengurangan jumlah staf di bagian kredit dengan alasan untuk mengurangi belanja pegawai, tagihan-tagihan yang baru hanya direview secara selintas atau tidak rinci. Nah, kemudian next slide kita akan masuk ke nomor 4. 4. Akibat. Yang pertama, bagian akuntansi mencatat bahwa piutang yang tidak tertagih meningkat sampai 7% untuk tahun berjalan. Untuk item kedua, kerugian tidak tertagihnya piutang meningkat menjadi 220 juta selama tahun fiskal yang diaudit. Meskipun terdapat perbaikan pada prosedur dan kriteria untuk mengurangi atau menekan jumlah piutang tak tertagih yang dihapus bukukan, tetapi komisi penjualan yang diterima oleh beberapa petugas bagian penjualan justru meningkat, padahal sumber tagihan yang dihapus bukukan berasal dari petugas-petugas yang dimaksud. Yang terakhir, rekomendasi. Yang pertama, tingkatkan supervisi terhadap proses transaksi untuk mendorong dipatuhinya kebijakan dan prosedur penjualan kredit. Sejalan dengan kebijakan pengurangan jumlah staf pegawai di bagian kredit, manajemen sebaiknya memberikan tanggung jawab tambahan kepada staf di bagian kredit untuk melakukan analisis umur, piutang atau kredit setiap pelanggan debitur dengan status open account atau sebagai pengendalian pengganti dari mekanisme review atas catatan pembayaran debitur atau pelanggan pada periode berjalan. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.